Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sofadaina dari Program Studi Pendidikan Khusus Universitas Sambung Kurat, Fakultas FKIP, NIM 2110127220041. Di sini saya ingin menjelaskan rangkuman materi PKKMB Prodi Pendidikan Khusus tahun 2001 yang dimana dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 Agustus tahun 2021. Yang pertama, sambutan. Pada awalnya pendidikan khusus bernama pendidikan luar biasa, namun sudah resmi dirubah menjadi pendidikan khusus. Ada juga perubahan tempat kampus program studi pendidikan khusus yang awalnya berada di Jalan Brigjen Hasan Basri, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Namun sudah resmi dirubah pada tahun 2021 ke Kota Banjarbaru yang dimana di Jalan Gotong Royong. Prospek kerja pendidikan khusus juga sangat besar. Bisa menjadi guru pendidikan khusus dari TK, SD, SMA, bahkan SMK. Bahkan bisa juga bekerja di kantoran atau lembaga masyarakat. Hanya 10% yang menganggur setelah lulus. Adapun jurus-jurus jitu dalam era disrupsi atau biasa disingkat KER, yang dimana era disrupsi adalah sebuah era yang terjadinya perubahan secara besar-besaran dengan fundamental merubah sistem dan tantangan yang ada ke cara yang lebih baru. Yang pertama, komunikasi, keterbukaan atau berbincang-bincang. Yang kedua, kolaborasi. Kolaborasi ini biasanya seperti kita mengerjakan kerja kelompok, kerja sama yang bertujuan untuk meringankan beban. Yang ketiga, elektronisasi, memberikan kemudahan dan menambah nilai daya saing produk. Yang keempat, rendah hati, yang dimana rendah hati ini adalah sebagai pembungkus 3 jurus di atas. Jika kita tidak memiliki kerendahan hati, maka kita tidak bisa menggunakan jurus-jurus tersebut. Selanjutnya, pengenalan visi dan misi program studi pendidikan khusus. Visi menjadi lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi ABK di sekolah segregasi dan inklusi. Misi mewujudkan tata kelola kelembagaan program studi pendidikan khusus yang profesional, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berkualitas yang dipotong dari berbagai disiplin ilmu untuk menghasilkan tenaga pendidikan khusus yang profesional, yang mengembangkan dan mengaplikasikan berbagai teknologi pendidikan khusus untuk mewujudkan pelayanan kualitas pendidikan, menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidik khusus. Adapun kurikulum pendidikan khusus. Kurikulum adalah seperangkat rencana yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang akan dipelajari. Dalam program studi pendidikan khusus ini ada 3 kurikulum, yang dimana ada kurikulum 2013, 2016, 2020 atau MBKM. Adapun profil lulusan PKH, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa lulusan program studi pendidikan khusus bisa menjadi guru PKH dari TK, SD, SMP, SMA. Kedua, pengelola kependidikan khusus. Yang ketiga, asisten penelitian pendidikan khusus. Yang keempat, pekerja sosial. Kelima, wirausaha. Yang keenam, instruksi pendidikan khusus. Selanjutnya, pengenalan SIMARI, yang dimana SIMARI adalah singkatan dari Sistem Informasi Universitas Sambung Kurat Terintegrasi. Nah, dalam SIMARI ini ada 5 hal yang dapat diakses. Yang pertama, login. Yang kedua, edit. Yang ketiga, input. Yang keempat, download. Dan yang kelima, logout.
Etika berkomunikasi. Ada beberapa contoh etika dalam berkomunikasi. Etika berpakaian. Sopan menutupi aurat dan rapi, tidak memakai kaos oblong, tata rias wajah yang tidak berlebihan. Selanjutnya, etika mengirim pesan ke dosen. Harus memperhatikan waktu pengiriman pesan ke dosen. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dimulai dari salam, sebut identitas, tuliskan keperluan dengan singkat dan jelas. Lalu ucapkan maaf. Yang terakhir, akhiri dengan ucapan terima kasih. Ketika menelpon dosen, yang pertama kita harus membuat izin terlebih dahulu, karena tidak semua dosen senang jika ditelepon tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, menyebut identitas seperti nama, NIM, asal prodi. Setelah itu, menjelaskan keperluan. Etika menelpon dosen ini dilakukan ketika kita benar-benar memiliki keperluan yang mendesak, maka harus menelpon dosen. Lalu di sini ada juga saya cantumkan contoh chat SMS yang tidak sopan ke dosen. Setelah itu etika masuk ruang prodi. Yang pertama, perhatikan waktu, karena dosen juga memiliki waktu istirahat. Yang kedua, mengucapkan salam. Yang ketiga, berpakaian rapi. Lalu yang keempat, menyampaikan maksud. Adapun 5 kebiasaan kecil yang memiliki manfaat luar biasa. Yang pertama, senyum. Kedua, salam. Ketiga, sapa. Yang keempat, pembelajaran daring. Pengalaman belajar yang fleksibel dengan menempatkan tik yang dapat diakses di mana saja. Bisa melalui Zoom, laptop, komputer, ke grup WA atau email. Aktivasi mahasiswa. Yang pertama, learning. 2, deepening. Ketiga, applying. Yang keempat, measuring. Adapun media learning, yang pertama Simari yang sudah disediakan oleh universitas. Yang kedua, Zoom, atau juga bisa menggunakan Google Meet, lalu WA Group. Setelah itu, persiapan mahasiswa untuk pelajaran daring. Yang pertama, kesiapan mental untuk kuliah mandiri. Karena kuliah ini sungguh sangat berbeda dari sekolah, yang dimana jika sekolah kita bakal dijelaskan oleh guru lebih banyak. Kalau kuliah kita lebih mandiri. Lalu komitmen waktu belajar untuk belajar mandiri, karena jika kita tidak memiliki komitmen waktu, kita akan kesulitan dalam belajar. Lalu siapkan alat penunjang belajar, ya seperti laptop, mungkin HP, buku, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, siapkan ruang belajar yang kondusif. Karena jika kita tidak berada di ruang belajar yang kondusif, kita akan kesulitan karena banyaknya suara-suara yang mengganggu atau yang dapat membuat kita tidak fokus dalam belajar. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, cek durasi presensi, karena setiap dosen memiliki durasi yang berbeda-beda dalam presensi. Bisa saja hanya 1 jam atau bahkan kurang dari 1 jam. Lalu yang kedua, mengerjakan tugas dengan batas waktu yang ditentukan. Ya, sama dengan cek durasi presensi, dosen juga memiliki durasi waktunya tersendiri dalam mengerjakan tugas. Bisa saja cuma 1 jam diberi waktu, jadi jangan sampai kelewatan. Lalu yang ketiga, memeriksa kesamaan waktu, karena waktu di Simari sama dengan waktu di handphone atau komputer kita biasanya kadang berbeda. Lalu selanjutnya, tujuan kesiapan dalam pembelajaran.
bersikap dan berkata dengan sopan karena lebih diutamakan. Setiap dosen memiliki aturan yang berbeda. Iya. Lalu lanjutannya adalah komponen dalam pembelajaran daring. Ada dosen, mahasiswa reguler, mahasiswa berkebutuhan khusus atau ABK, lalu volunteer. Selanjutnya pengenalan lab Junjung Buih. Yang pertama ada pelaksanaan identifikasi, pelaksanaan asesmen, pelaksanaan intervensi, dan yang terakhir pelaksanaan evaluasi. Selanjutnya adalah pengenalan FSI Al-Mustafa, yang dimana kepanjangannya adalah Forum Studi Islam. Dalam Forum Studi Islam ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama merayakan acara besar Islam seperti Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan lain sebagainya. Yang kedua mengkaji Al-Quran. Di dalam mengkaji Al-Quran ini kita bisa mengaji bareng-bareng. Lalu yang ketiga grup maulid. Biasanya grup maulid ini akan ditampilkan saat adanya kegiatan seperti Maulid Nabi dan lain-lain tentunya. Lalu pengenalan Hima Prodi PKH. Adapun arti dari Hima adalah himpunan mahasiswa, yang merupakan suatu organisasi yang ada di Prodi PKH. Prodi lain juga ada. Organisasi juga penting untuk menambah nilai SKIP. Selain itu, membantu kita untuk lebih bisa berkomunikasi. Itu ketua umum, bendahara umum, wakil bendahara umum, sekretaris umum. Selanjutnya pengenalan IKA. IKA adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Alumni, yang dimana didirikan pada tahun 2016. Tujuan dibentuknya IKA ini adalah untuk mempererat hubungan kekeluargaan kepada sesama alumni PKH. Selain itu untuk menumbuhkan rasa kecintaan pada alma mater PKH. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq hidayah.